Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Rida Islami Raudatul Jannah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu materi hikayat ya. Bagian kedua saat ini. Nah, saat ini kita akan mempelajari isi pokok dan unsur pembangun, juga ringkasan ya. Mohon disimak baik-baik. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, hari ini materinya adalah yaitu ada 4. Yang pertama, unsur pembangun hikayat. Yang kedua, ringkasan isi hikayat. Yang ketiga, penyampaian isi hikayat. Yang keempat, mengembangkan makna hikayat. Mohon disimak ya. Materi yang pertama adalah mengenai isi yang terkandung dalam hikayat. Hikayat ini merupakan karangan berbentuk narasi. Nah, karangan berbentuk narasi adalah wacana yang menceritakan peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Nah, struktur hikayat ini hampir sama dengan struktur prosa lain, seperti cerpen. Ya. Struktur cerita hikayat terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, seperti tema, tokoh, penokohan, alur, latar, juga sudut pandang. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari luar. Misalnya biografi pengarang, situasi dan kondisi, serta nilai-nilai dalam cerpen. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di sini ya, sebaran dari unsur intrinsik. Itu ada tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, latar, amanat, judul, dan juga sudut pandang. Nah, itu adalah unsur intrinsik atau unsur yang membangun karya sastra dari dalam, ya. Sedangkan ini adalah peta sebaran dari unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini ada apa saja? Ada biografi pengarang, nilai dalam cerita, situasi kondisi, latar belakang sosial budaya, adat istiadat, silsilah, dan juga agama. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar sebelumnya apa itu unsur ekstrinsik dan juga unsur intrinsik. Sama ya seperti di cerpen. Cerpen juga punya nih unsur intrinsik dan ekstrinsik. Hikayat juga sama punya. Karena mereka itu sama-sama karangan berbentuk narasi. Materi selanjutnya adalah ringkasan isi hikayat. Ya, meringkas adalah menyajikan suatu karangan dalam bentuk singkat. Saat meringkas, kita harus dapat menentukan ide pokok atau gagasan umum suatu karangan panjang. Ide pokok atau gagasan umum tersebut disusun dalam sebuah tulisan singkat. Nah, meringkas ini bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami isi suatu karangan panjang. Ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi dari hikayat. Ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah penyampaian isi hikayat. Penyampaian isi hikayat dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Penyampaian hikayat secara tertulis dapat berbentuk ringkasan isi hikayat, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Penyampaian isi hikayat secara lisan berbentuk menceritakan kembali isi hikayat secara ringkas di depan halayak umum. Nah, agar dapat menyampaikan isi hikayat dengan baik, kalian dapat memperhatikan langkah-langkah berikut ini.
Yang pertama itu adalah membaca hikayat dengan seksama. Yang kedua, memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Lalu yang ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Nah, yang keempat itu adalah mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Jadi setelah kalian membaca semuanya, kalian pahami nih unsur intrinsiknya, temanya apa, tokohnya siapa, ya, terus alurnya seperti apa. Lalu setelah itu kalian, nah di alur tadi kan itu alur itu kan berhubungan dengan waktu, urutan waktu ya. Nah kalian urutkan waktunya nih sesuai dengan peristiwanya. Nah setelah itu kalian kembangkan peristiwa tadi dengan bahasa yang lebih sederhana, bahasa kalian sendiri. Seperti itu. Cerita hikayat ini berkembang secara turun-temurun. Oleh karena itu, teks cerita hikayat sering juga disebut sebagai sastra lisan ya. Nah, sastra lisan itu jadi tidak ditulis, jadi dari mulut ke mulut. Misalnya nenek menceritakan cucunya, nanti cucunya menceritakan lagi ke anaknya. Nah, itu namanya yang disebut dengan sastra lisan. Cerita hikayat ini bisa terus turun-temurun karena terdapat nilai-nilai di dalamnya yang masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Misalnya cerita Malin Kundang ya. Cerita Malin Kundang itu kan nilai-nilainya nih masih relevan ya sampai saat ini gitu. Kalau anak itu tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, maka dari itu cerita Malin Kundang itu berasal dari sastra lisan yang diturunkan turun-temurun oleh orang tua kepada anaknya atau nenek kepada anaknya. Nah, di materi ini kalian diharapkan dapat mengidentifikasi nih nilai-nilai apa saja di dalam hikayat yang masih relevan pada kehidupan saat ini ya. Nilai kehidupan yang dimaksud ini kehidupan yang nilai-nilai yang biasa terjadi atau kejadiannya tuh biasa terjadi di keseharian. Nah, kemudian berfungsi sebagai bahan pembelajaran bagi pembacanya, misalnya jangan malas atau dilarang durhaka kepada orang tua dan lain-lain. Nah, nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai religius, moral, budaya, sosial, dan tentunya edukasi. Nah, selanjutnya setelah kalian mengidentifikasi nilai-nilai tersebut, kalian juga dapat nih menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat tersebut yang masih relevan dengan kehidupan saat ini ke dalam teks eksposisi. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat dapat dituangkan dalam bentuk teks eksposisi. Dengan menuangkan nilai-nilai teks hikayat dalam bentuk teks eksposisi, maka nilai-nilai dalam teks hikayat tersebut akan lebih mudah diterima dan dipelajari tentunya. Menyajikan nilai-nilai hikayat dalam teks eksposisi berarti teks eksposisi yang ditulis tersebut akan menjabarkan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat, antara lain nilai pendidikan, moral, agama, sosial, dan budaya. Jadi setelah kalian mengidentifikasi nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam hikayat, kalian bisa nih mengubah nilai-nilai tersebut ke dalam karangan eksposisi gitu. Nah, pada masa kini, teks hikayat sudah ditemukan dalam bentuk buku-buku teks seperti buku sastra dan ditulis dengan huruf Latin. Nah, sementara pada zaman dahulu, teks hikayat itu ditemukan dalam naskah-naskah yang terpisah-pisah dan ditulis dengan huruf Arab Melayu seperti di film Upin Ipin. Nah, itu kan ada teks hikayat Hang Tuah. Nah, itu ditulisnya dengan bahasa Arab. Nah, sekarang kalian beruntung nih bisa membacanya dengan bahasa Latin. Terima kasih sebelumnya kalian sudah menyimak pembelajaran Ibu hari ini. Nah, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bila ada pertanyaan, silakan kalian bertanya kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.